Baru aja pindahan ke Malaysia, tapi aku udah banyak banget dapat komen-komen negatif kayak gini. Nah, ini salah satunya. Nah guys, kalian tahu nggak? Kuala Lumpur saat ini merupakan rumah bagi populasi warga negara Bangladesh yang sangat besar di Malaysia. Berdasarkan data terbaru hingga tahun 2026. Populasi terbesar warga Bangladesh kini merupakan persentase terbesar dari total pekerja asing di Malaysia. Warga Bangladesh mencatatkan bilangan pekerja asing paling ramai di Malaysia dengan 803,334 pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang masih aktif. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. I think I'm the only woman in Malaysia. Spicy coconut. In the city. That's what I get. What looks I get all the time. Madre mía. Wajah Kuala Lumpur sekarang bukan lagi sekadar berubah, tapi seperti kehilangan jati diri pelan-pelan. Kota yang dulu terasa akrab, terutama bagi para pekerja Indonesia yang sudah puluhan tahun menghidupkan denyut sektor informal, kini justru terasa seperti tempat asing. Perubahan ini bukan cuma cerita di laporan pemerintah atau angka statistik, tapi realita yang langsung terasa begitu kaki menginjak trotoar pusat kota. Suasana yang dulu dekat, sekarang malah bikin orang bertanya, ini masih Kuala Lumpur atau sudah kota lain? Oke, karena kalian mulai lagi, Bibi mau kasih paham nih sama kalian. Nih ya, sebentar lagi Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya alias kalau kami sebut itu pribumi itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi tuh, apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Yang nggak apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya mengingatkan saja, kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Dan bisa jadi Perdana Menteri kalian itu nanti orang Bangladesh. Ini parah nih. Tenang. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Tenang. Dulu, kemiripan bahasa dan budaya membuat banyak orang Indonesia cepat beradaptasi di sini. Tapi sekarang nuansa itu seperti ditarik mundur jauh. Ketika jumlah pekerja Indonesia menurun, kekosongan itu diisi secara masif oleh tenaga kerja dari Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Pergeseran ini begitu cepat dan mencolok sampai netizen sendiri, sampai nyeletuk sinis dengan istilah Kuala Daka. Bukan tanpa alasan, tapi karena perubahan suasana kota terasa terlalu kontras untuk diabaikan. Jumlah warga asing sekarang bahkan sudah melampaui populasi etnis India di Bangladesh. Ini bukan lagi perubahan kecil, tapi sinyal keras bahwa struktur sosial sedang bergeser besar-besaran. Ketergantungan berlebihan pada buruh murah dari luar negeri mulai menunjukkan efek sampingnya. Lapangan kerja makin sempit,
upah makin tertekan, dan generasi muda lokal seperti jadi penonton di tanah sendiri. Jumlah warga asing di Malaysia kini bukan sekadar meningkat, malah secara rasmi telah mengatasi populasi kaum India, satu realiti yang memberi kesan besar kepada ekonomi dan kehidupan rakyat tempatan. Realiti ini mungkin tidak disedari ramai, tetapi data rasmi DOSM mendedahkan satu perubahan besar dalam lanskap demografi Malaysia. Apabila jumlah warga asing kini mengatasi populasi kaum India, persoalan yang lebih besar mula timbul. Adakah ini petanda ekonomi kita terlalu bergantung kepada buruh murah? Siapa sebenarnya yang mendapat manfaat dan siapa pula yang terpaksa menanggung akibatnya? Di sebalik angka jutaan pekerja asing ini, tersembunyi tekanan terhadap gaji, peluang pekerjaan dan masa depan generasi muda tempatan yang semakin terhimpit. Dia dah dapat dah. Tu dia tengah masukkan barang tu. Tu semua orang dia jugalah, warga negara dia. Tu kalau tanya tu mesti cakap orang kampung. Banyak orang kampung dia. Ish banyak betul. Ni nombor kereta dia. BHH 9898. Yang mana baru tengok tu, tolong follow, like, komen dan share ramai-ramai biar video ini viral, biar dapat kepada JPJ, biar JPJ buat kerja sikit. Rakyat Malaysia, bantuan anda diperlukan untuk viralkan video ini. Ni tengah tunggu apa lagi, tak nak jalan-jalan lagi. Jalan cepat. Semua okey, banyak happy, betul juga. Sini ada kedai bangla-bangla semua, kita boleh cakap apa-apa, kita boleh beli barang-barang semua. Terima kasih, ada senang sikit lah. Sebab ini semua ada, kita ni ada ramai orang. Okey. Satu bangsa kita. Kedai 20 198. Warga asing kerja lagi mau tolak-tolak sama orang Malaysia. Ini dia. Warga asing ini mau tolak sama Malaysia. Mini Dhaka yang terletak di Jalan Silang dan Lebuh Pudu di Kuala Lumpur kembali menjadi tumpuan warga asing yang menghabiskan cuti hujung minggu mereka di kawasan itu. Aktiviti perniagaan yang sebelum ini sepi kerana tidak menerima pengunjung selepas kawasan itu digempur secara besar-besaran oleh Polis Diraja Malaysia PDRM 21 Disember lalu kembali aktif. Tinjauan wartawan pada 12.30 tengah hari mendapati warga asing mula menguasai perniagaan di kaki lima dengan menjual pakaian terpakai, sirih dan makanan tradisional mereka. Kesempatan cuti hujung minggu itu juga warga asing turut dilihat keluar membeli barang-barang keperluan seharian. Ketika jurugambar sedang merakam gambar aktiviti dan kegiatan mereka, kebanyakan warga asing mula menutup premis masing-masing. Pada 21 Disember lalu, operasi besar-besaran bermula 11 pagi di Jalan Silang dengan 60 premis di kawasan berkenaan serta di sekitar Kompleks Kotaraya kerana kawasan itu dikuasai warga asing sehingga ada yang semakin besar kepala. Dan pada akhirnya, semua kembali ke pilihan mereka sendiri. Ketika dulu tenaga kerja yang sudah paham bahasa, budaya, bahkan ritme kerja dianggap sepele, mungkin tidak pernah terpikir bahwa suatu hari suasana kota bisa berubah sejauh ini. Sekarang, ketika Kuala Lumpur mulai terasa berbeda, bahkan asing bagi sebagian orangnya sendiri, barulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang dulu mungkin diabaikan. Bukan soal siapa yang datang, tapi soal bagaimana sebuah kota perlahan kehilangan rasa yang dulu membuatnya hidup. Yang dulu diremehkan justru yang paling mudah menyatu. Yang dulu dianggap biasa saja, ternyata punya peran besar menjaga keseimbangan. Tapi ya begitulah, kadang sesuatu baru terasa berharga setelah benar-benar hilang. Dan kalau sekarang mulai terasa ada yang berubah, mungkin itu bukan karena orang lain datang, tapi karena dulu terlalu sombong melepas yang sudah ada. Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya alias kalau kami sebut itu pribumi itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi itu, apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah, mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Yang apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya mengingatkan saja kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Dan bisa jadi Perdana Menteri kalian itu nanti orang Bangladesh. Ini parah nih.
Tenang, tenang. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Dulu, kemiripan bahasa dan budaya membuat banyak orang Indonesia cepat beradaptasi di sini. Tapi sekarang nuansa itu seperti ditarik mundur jauh. Ketika jumlah pekerja Indonesia menurun, kekosongan itu diisi secara masif oleh tenaga kerja dari Bangladesh, Nepal, dan Pakistan. Pergeseran ini begitu cepat dan mencolok sampai netizen sendiri, sampai nyeletuk sinis dengan istilah Kuala Daka. Bukan tanpa alasan, tapi karena perubahan suasana kota terasa terlalu kontras untuk diabaikan. Jumlah warga asing sekarang bahkan sudah melampaui populasi etnis India di Malaides. Ini bukan lagi perubahan kecil, tapi sinyal keras bahwa struktur sosial sedang bergeser besar-besaran. Ketergantungan berlebihan pada buruh murah dari luar negeri mulai menunjukkan efek sampingnya. Lapangan kerja makin sempit, upah makin tertekan, dan generasi muda lokal seperti jadi penonton di tanah sendiri. Jumlah warga asing di Malaysia kini bukan sekadar meningkat, malah secara rasmi telah mengatasi populasi kaum India, satu realiti yang memberi kesan besar kepada ekonomi dan kehidupan rakyat tempatan. Realiti ini mungkin tidak disedari ramai, tetapi data rasmi DOSM mendedahkan satu perubahan besar dalam lanskap demografi Malaysia. Apabila jumlah warga asing kini mengatasi populasi kaum India, persoalan yang lebih besar mula timbul. Adakah ini petanda ekonomi kita terlalu bergantung kepada buruh murah? Siapa sebenarnya yang mendapat manfaat dan siapa pula yang terpaksa menanggung akibatnya? Di sebalik angka jutaan pekerja asing ini, tersembunyi tekanan terhadap gaji, peluang pekerjaan dan masa depan generasi muda tempatan yang semakin terhimpit. Dia dah dapat dah. Tu dia tengah masukkan barang tu. Tu semua orang dia jugalah, warga negara dia. Tu kalau tanya tu mesti cakap orang kampung. Banyak orang kampung dia. Ish banyak betul. Ni nombor kereta dia. BHH 9898. Yang mana baru tengok tu, tolong follow, like, komen dan share ramai-ramai biar video ini viral, biar dapat kepada JPJ. Biar JPJ buat kerja sikit. Rakyat Malaysia, bantuan anda diperlukan untuk viralkan video ini. Ni tengah tunggu apa lagi? Tak nak jalan-jalan lagi. Jalan cepat. Semua okey, banyak happy, itu juga. Sini ada kedai bangla-bangla semua, kita boleh pegang apa-apa, kita boleh beli barang-barang semua. Terima kasih, ada senang sikit lah, sebab ini semua ada, kita lihat ada ramai orang. Okey. Satu bangsa kita. Ini kedai 20, 198. Warga asing kerja lagi mau tolak-tolak sama orang Malaysia. Ini dia. Warga asing, ini mau tolak sama Malaysia. Mini Dhaka yang terletak di Jalan Silang dan Lebuh Pudu di Kuala Lumpur kembali menjadi tumpuan warga asing yang menghabiskan cuti hujung minggu mereka di kawasan itu. Aktiviti perniagaan yang sebelum ini sepi kerana tidak menerima pengunjung selepas kawasan itu digempur secara besar-besaran oleh Polis Diraja Malaysia PDRM 21 Disember lalu kembali aktif. Tinjauan wartawan pada 12.30 tengah hari mendapati warga asing mula menguasai perniagaan di kaki lima dengan menjual pakaian terpakai, sirih dan makanan tradisional mereka. Kesempatan cuti hujung minggu itu juga warga asing turut dilihat keluar membeli barang-barang keperluan seharian. Ketika jurugambar sedang merakam gambar aktiviti dan kegiatan mereka, kebanyakan warga asing mula menutup premis masing-masing. Pada 21 Disember lalu, operasi besar-besaran bermula 11 pagi di Jalan Silang dengan 60 premis di kawasan berkenaan serta di sekitar Kompleks Kotaraya kerana kawasan itu dikuasai warga asing sehingga ada yang semakin besar kepala. Dan pada akhirnya, semua kembali ke pilihan mereka sendiri. Ketika dulu tenaga kerja yang sudah paham bahasa, budaya, bahkan ritme kerja dianggap sepele. Mungkin tidak pernah terpikir bahwa suatu hari suasana kota bisa berubah sejauh ini. Sekarang, ketika Kuala Lumpur mulai terasa berbeda, bahkan asing bagi sebagian orangnya sendiri, barulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang dulu mungkin diabaikan. Bukan soal siapa yang datang, tapi soal bagaimana sebuah kota perlahan kehilangan rasa yang dulu membuatnya hidup. Yang dulu diremehkan justru yang paling mudah menyatu. Yang dulu dianggap biasa saja, ternyata punya peran besar menjaga keseimbangan.
Tapi ya begitulah, kadang sesuatu baru terasa berharga setelah benar-benar hilang. Dan kalau sekarang mulai terasa ada yang berubah, mungkin itu bukan karena orang lain datang, tapi karena dulu terlalu sombong melepas yang sudah ada.